Dalam tausiah yang singkat ini, saya akan coba memaparkan tentang tipe anak di hadapan keluarga. Yang pertama, tipe anak di hadapan keluarga itu ada yang disebut menjadi perhiasan dunia. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, namun amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, yang pertama, tipe anak dalam keluarga itu ada yang menjadi perhiasan dunia. Apa yang dimaksud dengan perhiasan dunia? Perhiasan dunia di sini adalah mungkin barangkali anak dari segi dunianya sukses, hartanya banyak, rumahnya banyak, mobil banyak melimpah ruah. Tetapi dalam agama, masalah agama dia kurang, jauh dari nilai-nilai agama. Boleh jadi dia hidupnya jadi artis, terkenal di mana-mana, sering tampil di TV-TV, dipuja-puja orang banyak, tetapi orang tuanya merasa sedih karena jauh dari nilai-nilai agama. Sholat ditinggalkan, zakat sedekah ditinggalkan. Nah, ini tipe yang disebut perhiasan dunia. Yang kedua, dalam surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi tipe yang kedua adalah kita selaku anak di depan orang tua bisa menjadi fitnah. Fitnah di sini bermakna cobaan bagi kedua orang tua. Kalau kita lihat sejarah, tidak sedikit para nabi yang dicoba oleh anaknya. Anak menjadi fitnah. Nabi Nuh, anaknya menjadi fitnah, menjadi cobaan. Tetapi dengan kesabarannya, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, kita jangan sampai menjadi anak yang menjadi fitnah kepada orang tua. Sering dipanggil polisi karena masalah dengan pencurian, mabuk, jinah, dan lain sebagainya, sehingga nama orang tua tercemar, nama orang tua menjadi jelek di hadapan masyarakat banyak karena disebabkan oleh fitnah dari anaknya. Nah, itu tipe anak yang kedua. Tipe anak yang ketiga dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Barangkali ini doanya suka dipanjatkan oleh kita semuanya dalam setiap salat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk keluarga, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, barangkali ini tipe yang ketiga, yang tipe yang paling hebat, yang paling bagus, yaitu sebagai qurrata a'yun, penyejuk bagi hati keluarga. Begitu kita datang ke rumah, waduh, sholat tidak harus disuruh-suruh, bangun paling awal, ke masjid, adzan, dan lain sebagainya, bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini menjadi qurrata a'yun, penyejuk bagi hati keluarga. Orang tuanya senang, adiknya senang, kakaknya senang, ya. Meskipun misalkan sudah besar secara sisi materi pas-pasan, dunianya tidak ada, tidak kaya raya, tapi tadi sangat menyenangkan hati orang tua, hati keluarga, hati masyarakat. Hidupnya bermanfaat banyak untuk masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya.
Seperti itu. Inna minan nasi nasan mafatihul khair wa maqalibun lisyarr. Di antara sekalian manusia ada yang menjadi pembuka kebaikan, aura kesalehannya luar biasa, dan menjadi pengunci keburukan. Nah, ini tipe tadi qurrata ayun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk tipe yang ketiga, yaitu qurrata ayun, menjadi penyejuk hati bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi semuanya. Hidup manfaat untuk orang banyak. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, tipe manusia atau tipe anak di hadapan keluarga itu ada tiga. Yang pertama tadi sebagai perhiasan dunia, yang kedua sebagai cobaan atau fitnah, yang ketiga sebagai qurrata ayun, penyejuk hati keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Akhlak akan kita peroleh setelah Allah memberikan kepada kita keimanan, keduanya keislaman, langsung yang ketiganya ihsan atau akhlak. Dan juga dengan bertalian dengan ilmu, kita diberikan keimanan oleh Allah, diberikan ilmu, dan juga diamalkan yang tertuang terutama dalam akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini sangat penting sekali dan harus kita memperolehnya, memilikinya. Dan tidak mungkin kita bisa memiliki akhlakul karimah kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang sudah dimaksud selalu meminta kepada Allah untuk memiliki akhlakul karimah. Allahumma firli inubi, ya Allah ampunilah segala dosa. Kemudian juga tutup aib-aibku. Kemudian juga tinggikan derajatku dan berilah petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk selain Allah. Dan jauhkanlah daripada akhlak yang buruk. Dan tidak mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah untuk memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu sangat penting dalam kehidupan, sehingga nanti di akhirat orang yang memiliki akhlakul karimah ditempatkan di surga yang paling tinggi sekali. Dan di dunia ini pun ketika seseorang memiliki akhlakul karimah, itu dihitung siangnya seperti orang yang berpuasa dan malamnya seperti orang yang melaksanakan sholat malam. Ini keutamaan akhlakul karimah yang seharusnya setiap muslimah menginginkannya, menjadikan cita-cita untuk memiliki akhlakul karimah. Setiap ibadah yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah akhlak. Kalau ibadah kita yang kita lakukan hablum minallah, kita baik, tapi ujungnya hablum minanas, kita buruk, itu tidak akan bermanfaat. Jadi harus menjadikan kita mungkin setelah kita ibadah kepada Allah, minta supaya kita hablum minanas menjadi baik. Akhlak itu adalah keseharian kita yang dilakukan tanpa memikir panjang, dan itu menjadikan satu kebiasaan. Orang tua dulu kita mungkin waktu kecil, yang pertama sekali diajarkan adalah akhlak. Bagaimana dia berdoa ketika akan tidur, akan makan, bagaimana akan makan. Itu akhlak yang diajarkan, itu tetap yang akan menjadikan kebiasaan. Jadi kebiasaan seseorang yang baik itu akan menjadikan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu harus kita miliki, harus jadikan satu cita-cita dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga ketika seseorang memiliki akhlakul karimah tidak akan timbul rasa takabur. Yang ada adalah sifat tawadu, merasa dirinya paling hina, orang lain semuanya begitu. Sehingga dengan sifat tawadunya Allah akan mengangkat derajat kita, sehingga kita lebih mudah untuk menyeru orang lain untuk dekat, untuk menuju kepada kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkecil dari akhlakul karimah, minimal kita tidak menyusahkan, merugikan, menyakiti, menzolimi orang lain, itu saja berupaya. Lebih jauhnya yang tertinggi, kita bisa memudahkan, meringankan, melapangkan, melancarkan
menyenangkan, mendoakan, dan membahagiakan orang lain. Ketika kita memudahkan, ketika membahagiakan, insya Allah Allah pun akan membahagiakan kepada kita. Semuanya yang kita miliki, ketika kita memiliki akhlakul karim, itu semuanya karunia Allah. Tanpa karunia Allah, tanpa rahmat Allah, kita tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Minta kepada Allah supaya kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Syukur salah satu dari akhlakul karim yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mudah kita semuanya oleh Allah diberikan akhlakul karimah. Allahumma inna nas'aluka syihata wal ifata wal amanata wa husna khuluqi wa ridha bil qadari. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari diri kita akhlakul qabiha, akhlak yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil a'mali wal akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahannya, memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya. Dan kita mudah-mudahan banyak yang mengasihi di dunia sampai nanti di akhirat. Aku berkata, subhanaka la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbil wa rahmatina sabil alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.